Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book yang berisi isi soal UP Retaker PPG PGSD tahun 2022, silahkan Bapak Ibu menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu 35.000, yang dilengkapi soal sebanyak 388 soal dan 246 halaman. Di e-book ini ada kisi-kisi, pembahasan, dan juga soalnya sebanyak 388 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UP PPG PGSD sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022, yaitu mengurutkan metode ilmiah. Indikator 51.12. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan kisi-kisinya, silahkan lihat di link deskripsi. Di situ kami sudah siapkan tempat mendownload kisi-kisi soalnya. Baik, langsung saja kita bedah dulu kisi-kisi 51 ini pada indikator soal 12. Diberikan langkah metode ilmiah secara acak. Peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Nah, nanti ada metode ilmiah yang diacak pada soal. Nah, metode ilmiah yang diacak itu kita akan mengurutkannya dengan benar. Jadi di sini sudah jelas soalnya bahwa tentang metode ilmiah. Baik, sebelum kita ke soal, marilah kita bahas dulu tentang metode ilmiah. Metode ilmiah atau scientific method adalah metode untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Jadi kita hanya menggunakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah meliputi kegiatan melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil. Urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah yang pertama, merumuskan masalah, kedua, merumuskan hipotesis, ketiga, merancang eksperimen, keempat, melakukan eksperimen, kelima, menyimpulkan, dan yang keenam adalah melaporkan hasil. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu hafalkan adalah urutannya ini saja ya. Karena yang ditanyakan nanti adalah mengurutkan metode ilmiah dengan benar. Itulah yang diinginkan oleh soal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus bisa menghafalkan 6 urutan ini. Nah, dari 6 urutan ini nanti di soalnya akan diacak. Ya, misalkan bisa saja nomor 4 nanti ditaruh di 1, 3 ditaruh di 2, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan ke soal yang pertama. Urutan yang tepat dari metode ilmiah dalam pembelajaran adalah titik-titik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan diberikan soal tentang mengurutkan metode ilmiah. Nah, manakah yang benar? Oke, kita lihat dulu acakannya di atas. Yang pertama, melaporkan hasil. Kedua, merumuskan hipotesa. Ketiga, merancang eksperimen. Keempat, merumuskan masalah. Kelima, menyimpulkan. Keenam, melakukan eksperimen. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, bahwa metode ini belum urut. Nah, oleh sebab itu, tugas kita adalah mengurutkannya. Nah, sekarang kita akan urutkan. Kita pilih jawabannya dulu, apakah A, 3, 4, 2, 5, 6, 5, 1. Nah, kalau kita lihat 1 itu adalah melaporkan hasil. Oke. Bahwa yang terakhir itu adalah melaporkan hasil. Yang pertama itu adalah merancang eksperimen. Oke, ini benar ya. 3 dan 1. Tetapi belum kita tahu di tengah-tengahnya benar atau tidak gitu ya. Oke, yang ini salah ya. Seharusnya yang pertama itu adalah yang 4. Kemudian, oke ini salah. Kemudian yang B, 2, 5, 1, 4.
Nah, di sini salah, jelas bahwa ini salah. Yang keenam, ini yang ke-C juga ini salah. Karena yang terakhir itu pasti melaporkan hasil. Nah, sekarang apakah jawaban D atau E yang benar? Yang D itu 4, 3, 2, 6, 5, 1. Yang pertama itu merumuskan masalah, kemudian merancang eksperimen, kemudian setelah itu merumuskan hipotesa, baru melakukan eksperimen. Oke. Apakah yang E 4, 2, 3, 6, 5, 1? Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu 4, 2, 3, 6, 5, 1. Langkah yang pertama itu adalah merumuskan masalah, baru ke langkah yang kedua, merumuskan hipotesa. Nah, dari hipotesa ini kan perlu diuji nih. Baru kita akan merancang eksperimen. Setelah merancang eksperimen, baru akan melakukan eksperimen, baru ke-6. Setelah melakukan eksperimen, kita menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, baru kita melaporkan hasil. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Oke, kita baca untuk pembahasannya. Metode ilmiah atau scientific method adalah metode untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah meliputi kegiatan melakukan pengamatan, melakukan eksperimen, untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil. Urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, menyimpulkan, dan melaporkan hasil. Sekarang kita ke soal yang kedua. Jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya merupakan langkah dari. Nah, tadi kan ada beberapa langkah untuk melakukan metode ilmiah ini. Nah, yang di sini yang ditanyakan itu pada langkah apakah jawaban sementara dari rumusan yang memerlukan pembuktian. Apa sih yang perlu dibuktikan itu? Nah, tadi sudah saya bahas. Yang perlu dibuktikan itu adalah hipotesa. Oke, kita lihat dulu jawaban yang ini, manakah yang benar? Yaitu yang A. Nah, hipotesa ini akan dibuktikan pada melakukan eksperimen. Kenapa kok bukan C yang benar? Oke, hipotesa itu merupakan dugaan sementara. Nah, kalau melakukan eksperimen, melakukan eksperimen ini merupakan cara untuk membuktikan dugaan sementara kita atau cara untuk membuktikan jawaban sementara kita. Nah, jawaban sementara ini merupakan hipotesa. Hipotesa ini perlu dibuktikan. Nah, langkah dalam membuktikan itu disebut dengan melakukan eksperimen atau eksperimen. Baik, sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itulah kesimpulannya dari penjelasan yang ini ya. Silahkan Bapak Ibu jika ingin membacanya, silahkan dibaca agar bisa dipahami dengan baik. Soal berikutnya, urutan yang tepat dari metode ilmiah dalam pembelajaran adalah titik-titik. Nah, kalau tadi di soal yang pertama, kita juga mengurutkan, di soal yang ketiga juga mengurutkan, agar kita ingat mana sih urutan yang pertama, mana urutan yang terakhir. Baik, caranya Bapak Ibu kalau ingin menjawab dengan cepat, ya, untuk menjawab dengan cepat soal seperti ini, Bapak Ibu hanya ingat dulu yang terakhir aja dulu deh, yaitu tentang melaporkan hasil. Nah, pasti nanti yang terakhir itu adalah yang nomor 5, karena yang terakhir adalah melaporkan hasil. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan yang terakhir adalah melaporkan hasil, lihat dulu Bapak Ibu jawaban pilihan jawabannya. Mana yang terakhir menempatkan nomor 5, yaitu yang B. Nah, apakah ada yang lain? Tidak ada. Ternyata kalau tidak ada, pasti yang benar adalah yang B ya. Kemudian, kalau misalkan yang terakhirnya ada 2. Nah, kita lihat yang pertamanya apa. Nah, kalau yang pertama hanya ada satu angka 4, berarti otomatis itu jawaban yang benar. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu ya. Begitu cara cepat menjawab soal-soal mengurutkan. Oke, kita bahas dulu. Metode ilmiah meliputi kegiatan melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil. Nah, kita buktikan urutannya.
Urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah yang pertama, merumuskan masalah. Mana merumuskan masalah? Ya, yang 4, betul. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis atau hipotesa sama aja, itu di angka 1. Oke, ini sudah betul. 41. Kemudian yang ketiga adalah merancang eksperimen. Merancang eksperimen ada di angka 2. Berarti yang angka 2 yang ketiga, betul. Kemudian setelah itu ada melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen itu ada di angka 3. Oke, di angka 3 sudah betul. Dan yang berikutnya adalah menyimpulkan itu. Oke, kita lihat menyimpulkan ada di angka 6, berarti di sini menyimpulkan. Baru yang terakhir adalah melaporkan hasil, berarti melaporkan hasil ada di angka 5. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal-soal UPRetaker PPG PGSD yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Kemudian dengan harga yang sangat murah 35.000. Di e-book ini diisi atau dilengkapi dengan 388 soal yang terdiri dari 246 halaman. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.